warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Suara Dakwah Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Berkhidmat untuk umat. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini podcast Suara Dakwah mendatangkan narasumber dari Penyuluh Agama Islam Pak Borong. Beliau Ustadz Muhibbuddin, selama ini menjadi pengasuh pondok Mambaul Quran di kawasan Borong. Tema kita kali ini adalah tantangan penyuluh agama Islam menghadapi dakwah di era digital ini. Nanti akan kita bahas secara singkat dan akurat apa saja tujuan dari dakwah ini, terus materi apa saja yang harus kita sampaikan kepada audien kita, entah itu mungkin lewat YouTube atau lewat Instagram ya. Ini akan, sebelum membahas itu akan saya bacakan Ustadz Muhib data ya, selama 2024 ini pengguna YouTube di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 139 juta orang. Ini data dari internet ini ya, barusan saya dapat ini. Pengguna Instagram ada 99,9 juta ini di Indonesia, ini khusus di Indonesia, ini bukan dunia ya, ini khusus di Indonesia. Jadi ini merupakan sebuah ceruk yang bagus ini untuk dakwah ini. Makanya mari kita bahas ini tujuannya dari para penyuluh Islam ini agar pesannya tersampaikan. Mungkin Ustadz Muhibbuddin bisa menjelaskan ini tujuan satu persatu dari tujuan dakwah di media sosial ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan iman, kesehatan jasmani maupun rohani. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu dengan materi tantangan dakwah para penyuluh agama yang dalam tanda kutip termasuk para pendakwah juga. Pada materi ini yang menjadi dasar kita adalah surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi pada ayat ini Allah menyeru atau memerintahkan pada Nabi Muhammad SAW agar ud'u ila sabili rabbik, menyeru manusia untuk selalu di jalan kebenaran, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari ayat ini tujuan dakwah kapanpun, dimanapun, kepada siapapun adalah untuk menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala agar selalu taat, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan ketulusan dan keikhlasan dalam rangka beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Di pada ayat ini jelas diterangkan bahwa tujuan dakwah siapapun adalah untuk menyeru mengikuti jalan-jalan Allah, bukan untuk taat atau bisa agar mengikuti para pendakwahnya atau mengikuti taat kepada golongan-golongan tertentu. Dan ini jelas bahwa tujuan dakwah itu untuk menyeru manusia agar selalu pada jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan Tuhannya, jalan yang benar, jalan yang hak.
Terus metode yang akan kita terapkan di medsos itu kira-kira bagaimana, Ustaz? Dari tentang metode atau cara berdakwah di era digital yang teknologi ini, ada prinsip dasar lanjutan ayat ini, yakni bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bil hikmah ini adalah dengan hikmah. Arti dari hikmah banyak sekali. Ada yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau materi yang disampaikan, itu memang betul-betul harus sesuatu yang dikuasai oleh pendakwah. Jadi apa, membahas tentang apa dan apa manfaat dan faedah dari apa yang mau disampaikan, itu termasuk juga termasuk unsur hikmah. Dan juga hikmah adalah perkataannya. Perkataan, cara menyampaikannya adalah yang di sini dengan lemah lembut, dengan bahasa-bahasa yang inspiratif, yang memotivasi, dan juga bahasa-bahasa yang menimbulkan kedamaian dan ketentraman bagi para pendengarnya. Jadi di antaranya itu hikmah itu adalah dengan bahasa yang sopan santun dan lembut, dan juga perilaku-perilaku yang terpuji. Dan hendaknya para pendakwah menyampaikan dakwah itu menghindari perkataan-perkataan yang mencemaskan pendengar, atau juga menghina dan menyebarkan ucapan kebencian, dan apalagi yang mengarah pada fitnah. Ada pertanyaan lagi nih, apakah apa yang harus disampaikan ini di antara pengguna yang saya bacakan tadi, data statistik yang di YouTube itu adanya mereka adalah Gen Z yang sekarang ini yang lagi kita bahas itu. Di Gen Z ini apa saja yang boleh disampaikan? Gen Z ini kalau ini dari data di buku ini adalah generasi yang lahir di pertengahan 1990 hingga 2010. Jadi apa dakwah yang bikin mereka itu tertarik dengan kita sebagai penyuluh untuk disampaikan? Apa saja? Ya, kalau lihat data tadi pengguna medsos, YouTube dan yang lainnya itu sangat luar biasa. Ada juga data terakhir bahwa umat muslim di Indonesia ini 80%. Dari 80% itu umat Islam cuma 10% yang secara pendidikan masuk di pondok pesantren yang mendalami agama. Biasanya pesantren itu pun juga cuma 10% dibagi lagi, mana pondok-pondok yang betul-betul mendalami secara turos, secara sanad keilmuan agamanya. Tapi juga dibagi lagi 10% itu ada pondok modern-modern yang artinya masih belum dalam betul dan memahami agama. Artinya bahwa berkaitan dengan peluang atau objek dakwah yang begitu besar, otomatis kita juga merubah metode dakwah kita, harus melalui medsos juga. Ada materi yang harus kita sampaikan, apalagi untuk generasi Z. Itu tadi prinsip dasarnya adalah dengan membuat materi-materi yang aplikatif, materi-materi yang betul-betul aktual untuk objek dakwah. Artinya mulai untuk anak muda, terus mana anak muda itu juga dipilah lagi, mana anak muda yang baru kategori perlu pemahaman awal dasar dan juga pemahaman seterusnya pendalaman dengan. Artinya bahwa konten-konten, tema-tema yang akan kita sajikan pada dunia digital medsos itu perlu kita inovasi, perlu adanya kreativitas yang baik dari para penyuluh agama agar mudah dipahami dan mudah diterima. Dan yang lebih lagi adalah betul-betul apa yang akan kita sampaikan itu membuat mereka semakin menguatkan keimanan dan juga semakin dekat. Tadi tujuan dakwah adalah mengarahkan mereka kepada jalan Tuhannya atau pada sang Khalik. Dari situ bahwa tadinya konten-kontennya atau materi-materinya adalah yang inspiratif, yang aplikatif, dan yang sudah dapat diterima oleh mereka sesuai kondisi.
Jadi tidak melulu harus ceramah yang panjang gitu ya, harus mungkin ada metode lain, ada mungkin film pendek atau animasi mungkin untuk menarik mereka yang biar tetap lama mereka melihat HP-nya untuk dakwah gitu ya. Data kemarin rata-rata orang Indonesia itu termasuk ranking ketiga kalau nggak salah pengguna medsos. Artinya mereka itu lebih banyak di medsos, interaksi dengan medsos. Kalau nggak salah kemarin itu 8 jam sehari rata-rata orang Indonesia. Nah itu dari 8 jam itu kalau di depan HP itu ya, melihat HP itu membaca. Alangkah indahnya kalau kita para penyuluh mewarnai dari 8 jam itu 15 menit apa sayang sekali kalau 8 jam untuk dengan mengupload konten-konten positif dan juga inspiratif untuk terus menguatkan agama mereka dan juga ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perintah-perintah dan larangan-larangannya. Ya, terima kasih Kang atas pencerahannya tadi untuk para penyuluh agama Islam teman-teman kita ya. Semakin masif nanti dakwah di medsos ya. Terima kasih. Demikian para pemirsa podcast Suara Dakwah untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.